derajat orang itu tidak sama. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Seperti halnya dengan orang sekolah. Ada yang kelas SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Derajat yang pertama adalah derajat Ashabul Yamin, atas tik Al-Jazib, yaitu derajatnya orang yang memiliki kebenaran. Ashabul Yamin, orang-orang kanan. Tetapi memungkinkan terjadinya taskik atau keraguan, ya. Sampean ke mungkin ya ini derajat yang pertama, ya. Jadi mantap, tapi ada kemungkinan bisa mengalami keraguan-raguan. Maka ini disebut dengan ayu abaru biha bil iman, disebut dengan iman. Ini tingkatan yang pertama. Percaya tok, karena wong iman ta wong ya mayoritas wong Islam, mayoritas orang Indonesia agamanya apa? Islam. Kalau mereka ditanya kamu beriman nggak pada Allah, jawabannya rata-rata beriman. Tapi coba lihat, Anda lihat perilaku mereka. Ada yang berbeda-beda. Ada yang imannya tebal, ada yang imannya tipis. Yang imannya tebal, ya seperti Anda mungkin selalu melaksanakan kewajiban, ya kewajiban Gusti Allah. Tapi bagi yang imannya tipis, mereka dengan mudahnya meninggalkan kewajiban Gusti Allah. Tidak sholat, tidak puasa, ya. Jadi kalau hanya iman, ada kemungkinan bisa goyah. Termasuk orang-orang yang orang-orang yang disesatkan oleh Allah, yaitu diantara adalah orang-orang yang murtad. Ya, banyak itu mereka yang awalnya Islam, tapi karena keyakinannya goyah, tipis, maka ya pindah jadi Kristen, jadi Hindu, Buddha dan sebagainya. Naudzubillah. Ini derajat yang pertama adalah iman. Ya, jadi kalau derajatnya masih iman, itu ada kemungkinan bisa tazalzul dan taskik, bisa ragu, bisa goyah. Ya, apalagi kalau diberi musibah, ya Ra. Biasanya orang kalau diberi musibah itu banyak kan tidak kuat. Ya, kalau diberi nikmatan kan pada senang ya, tapi kalau diberi musibah ini banyak yang tidak kuat. Sehingga ada orang stres, ada orang gila, orang bunuh diri, itu termasuk orang-orang yang tidak kuat menahan musibah. Derajat yang kedua adalah derajat al-muqarrabin, derajat orang yang dekat pada Allah, di mana hatinya itu dikuasai oleh iman dan tetap di dalamnya, yang tidak bisa dikurangi atau dilawan, sehingga wujudnya itu tidak bisa diketahui, ya, karena saking kuatnya sehingga kita tidak bisa menggambarkan wujudnya. Maka pada derajat ini, maka barang gaibku seakan-akan kelihatan. Maka disebut dengan yakin. Yakin itu lebih tinggi daripada iman. Karena kalau iman itu ada kemungkinan tazalzul atau taskik, ya, kemungkinan bisa berubah. Tapi kalau yakin itu barang gaib seakan-akan kelihatan.
Pernah nggak sih Anda mengalami hal seperti itu? Misalnya sampean punya kerenteknya bener. Pernah ora sampean kayak gue? Misalnya contoh, ya aku kerentek kayaknya wong tuane aku sore ki panteka. Ya. Ora usah. Si Bestel Winger samin. Ya. Lah ternyata pas kerentek sampean kayak ngono ternyata pas sore hari bener. Orang tua Anda datang. Berarti itu mungkin ada ya ada sesuatu yang ya boleh dikatakan di sini yasiru al-ghaib ka'annahu syahada. Barang gaib itu seakan-akan nyata. Ya. Kalau sampean semakin sering mengalami seperti itu, mungkin ada ya, kemungkinan Anda memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya, ya. Kayak misalnya kayak Gus Dur itu bisa meramal karirnya orang ya. Karirnya orang. Misalnya waktu itu beliau punya ajudan waktu beliau jadi presiden namanya Sutarman. Ya, polisi jenderal polisi Sutarman. Ya, waktu itu Gus Dur ngomong, Pak Sutarman nanti panjenengan akan jadi Kapolda. Setelah akan jadi Kapolda, panjenengan akan jadi Kapolri. Ya, itu ngomongnya itu waktu Gus Dur masih hidup. Ketika Gus Dur meninggal ternyata benar ya, tidak lama kemudian Sutarman ditunjuk sebagai Kapolda ya, kepala polisi daerah ya. Setelah jadi Kapolda jadi Kapolri, berarti yang paling tinggi ya, jabatannya paling tinggi ya. Itu bisa Gus Dur bisa nebak seperti itu, padahal belum jadi. Anggap sampean pernah kayak gue, mungkin ya keyakinan Anda itu semakin kuat. Pernah ora sampean kayak gue? Kerteke bener ngono lho. Kalau orang Jawa mengatakan weruh sadurunge winarah ngono lho. Ya. Weruh sadurunge winarah, jadi bisa mengetahui sebelum kejadian. Ya. Pernah ora sampean kayak gue? Walaupun dan mungkin kebetulan bapak ngono ya ora? Mungkin. Jadi yang kayaknya moga-moga wong tuan aku dinakit teka Mbak Steli. Iya benar. Pas sore teka. Nah, itu berarti kan ya mungkin kertegi sampean ngepasi ya, walaupun ora sering. Ya, walaupun ora sering. Ya. Pernah ora sampean kayak gue? Ngalami hal sing kayak kertegi sampean ternyata jadi kenyataan. Pernah ya? Sering apa jarang? Jarang ya. Contohnya apa? Mak. Contohnya apa, Mak? Ini pernah, Mak? Bestel. Berarti sampean kerja papan menit ternyata temenan. Ya, berarti ya karena berarti ada istilah ayasiro al-ghaibu syahada. Jadi ka'annahu syahada. Jadi kalau yang darajat yang saniyah ya, dengan derajat yang ketiga itu beda. Kalau derajat yang ketiga itu ayasir ghaib syahada. Gaib itu benar-benar nampak. Banget tingkatannya para nabi itu. Ya. Sudah tingkatan kelas berat. Tapi kalau kalau tingkatan muqarrabin itu jadi barang gaib seakan-akan nampak. Ya. Jadi kemungkinan itu tidak setiap saat gitu, tapi jarang. Ya, ini derajat yang kedua. Jadi kalau derajat kedua berarti Anda sudah disebut sebagai orang yang memiliki keyakinan. Derajat yang ketiga yaitu derajatun nabiyyin. Ini derajat paling tinggi, derajat para nabi. Ya. Ya, sehingga di sisi para nabi semua barang gaib itu jadi nyata. Ayasirul ghaibu syahadatan. Ya. Nyata kabeh. Barang yang tidak mungkin jadi nyata. Ya, contoh seperti Nabi Muhammad bisa apa? Bisa membelah bulan.
Ya, barang yang gaib itu ya itu jadi nyata betulan. Ya, ketika Rasulullah ditantang oleh orang kafir, kalau kamu benar sebagai seorang rasul, seorang nabi, ayo coba belah itu bulan. Rasulullah tinggal memerintah bulannya mendekat. Setelah itu bulannya ditunjuk, dipatah ya, ditunjuk oleh Nabi, langsung patah jadi dua. Ya, tidak lama kemudian di apa? Di ya sambung kembali retakannya itu. Ya, sehingga tidak lama kemudian orang-orang barat itu membuat penelitian. Setelah ya meneliti bulan, ternyata mereka membuat kesimpulan bahwa bulan itu ternyata pernah terjadi keretakan. Ya, pernah terjadi keretakan. Padahal gue untuk madudep sampai miliaran, gue hanya ingin melihat bahwa bulan itu pernah retak. Nah, ternyata ketika disampaikan kepada orang Islam, jawabannya, wah iya, kata orang heran no, wong nabi aku sing pernah ya nugelna kok. Iya gitu ya. Jadi di dalam Islam bulan retak itu, bulan terbelah, bukan hal yang aneh, karena itu pernah terjadi pada saat Rasulullah ditantang oleh orang kafir. Tapi bagi orang kafir, ya bagi orang barat itu heboh banget gitu ya. Waduh, ternyata ada fenomena yang luar biasa. Ternyata bulan yang begitu besar ternyata pernah terbelah menjadi dua. Ya, ya, padahal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bekasan patahannya itu nggak rata. Beda kalau gunting ya. Ya, kalau ada kertas digunting biasanya rata ya. Tapi kalau misalnya dibelah pakai tangan itu biasanya kan nggak rata itu. Nah, jadi ketika dibelah oleh Rasulullah itu belahannya itu tidak menggunakan alat yang seperti gunting. Ya, mungkin jadi rata gitu ya. Tapi kalau jadi ditunjuk langsung ya, retak, kemudian dengan kuasa Allah disambung kembali. Tapi sambungannya itu ada bekasannya, iya enggak? Karena pasti kalau kertas disobek langsung pakai tangan itu biasanya itu enggak rapi ya. Ya begitulah bulan juga. Ketika diteliti orang-orang barat, ternyata retakannya itu, bekas retakannya itu ternyata bersambung tak beraturan. Ya, Ra? Nah, ini jadi kalau sudah tingkatan para nabi udah kelas tinggi, dan itu tidak bisa dilakukan oleh kita. Ya, Ra? Kenapa? Karena sudah tidak ada nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi, pastikan bahwa itu adalah nabi palsu. Ya, banyak orang yang ngaku-ngaku ya jadi nabi. Mungkin saja dia pas bumi ini lagi ibadah, kemudian ada sinar, ya sinarnya itu ngaku-ngaku sebagai malaikat atau sebagai Tuhan, yaitu padahal tujuannya adalah untuk menyesatkan. Hati-hati ya sampean aja banggani ketika sampean lagi ibadah terus ada sinar, atau ketemu laki-laki berjubah putih dengan wajah yang bersinar-sinar, ya durung mesti gue wong benar, bisa-bisa bae jin. Ya, bisa-bisa bae jin sing apa? Yang akan menyesatkan. Gua sampai jebang pas gua nyong yo kandha langsung. Yang mau lagi bengi pas lagi tahajud. Guru anu yakin ana wong kowe nang makom kowe nang pojokan, ana wong sinar bersinar jubah putih. Terus yang diuluki salam jarine kon terus angkat jadi wali. Ya. Percaya bersampean. Ya aja percaya dingin. Ya, bisa baik itu adalah jin. Ya, jin yang mau menyesatkan. Karena kalau setan mau menyesatkan ulama, kira-kira setannya primen. Kelasnya kelas ulama maning ya. Ya, kalau kelasnya ecek-ecek ya gampang dicekel. Ya kalau setan ecek-ecek wong sahabat Nabi seperti siapa ya? Sahabat siapa yang bisa? Iya, atau siapa lagi yang kemarin diceritakan itu yang ditangkap itu yang ditangkap oleh sahabat siapa yang waktu beliau ditugasi untuk menjaga
harta zakat itu. Siapa ya yang akhirnya diijazahi ya, diijazahi baca apa ayat kursi ketika mau tidur? Iya, Abu Hurairah. Nah, itu mungkin setannya cek-cek ya. Ya lah, cukup dicekal karo sahabat Abu Hurairah sih, ya. Ya. Ya nggak sih imannya anu kok kayak Nabi juga pernah itu pas lagi sholat diganggu, cekel sandal, tiket. Nah ini barang kayak ya. Jadi kan niatnya pan cekel tuh ya ben tontonannya bisa cilik. Ya. Tapi akhirnya beliau ingat ya, Nabi Sulaiman ya. Karena antara kafir jin dan Nabi Sulaiman sudah ada perjanjian, akhirnya nggak jadi, dilepas ya. Iya, coba ingatan Nabi ya bisa nyekel ya jin ya setan nggak tontonan. Ikatannya siapa nih? Nabi. Ya. Kalau kita bisa ra? Ya, bisa ra nangkep jin. Ya, tangkep jin dulu botol. Nah, sing sering apa? Jengklot, ya jengklot. Pernah ora? Jengklot, ya jengklot. Jenglot, ya. Pernah ora jenglot sing ya kayak boneka cilik ya, tapi rambutnya dawa, untune dawa. Jadi mangane getih ya. Mangane getih. Ya. Ada lagi yang bahaya lagi katanya namanya Batara Kalang. Batara Karang. Nah, itu katanya lebih bahaya lagi. Dolanan nyokot bahaya gitu. Ya, mangane getih. Ya. Nah, ini kalau derajat Nabi itu lebih tinggi. Sayangnya lakan Nabi mana? Paling enggak kamu bisa menggapai derajat yang kedua. Ya, kalau yang pertama tak kayaknya wis otomatis ya. Otomatis sampean. Ya iman sih ya udah. Kayaknya derajat pertama kayaknya wis. Ya. Mentoge mung siji ya. Kelas 2. Ya. Kalau kelas 3 sudah ya kayaknya nggak bisa karena ini adalah di sini bahasanya derajat. Ya. Derajat Nabi. Tetapi kita bisa ngono loh. Ya jangan salah, tapi kita bisa menepati derajat yang ketiga ini bukan berarti kita jadi nabi. Ya Ra. Jadi seakan-akan posisinya itu kayak nabi. Kayak toh. Ya. Ya para wali yang kan para wali itu ada para wali kutub, wali abdal ngono loh. Ya. Wali-wali gue ya saya pernah baca dalam kitab ya ini ya kitab apa gue ya Nasaihul Ibad itu dijelaskan bahwa nang dunia iku ana wali abdal iku ana 40 tok. Wali abdal jadi wali gue sebagai apa ya pondasine bumi. Ya, pondasine bumi sehingga kalau dia meninggal ya nanti ada penggantinya. 40 tok satu dunia. Dan ada keterangan bahwa yang terbanyak itu di negara Irak dan Suriah. Kemudian Indonesia kebagian pira guys? Indonesia na pira guys? Kebagian ora waline. Jare ta iya jare kowe nang kitab gue keterangannya sing paling akeh daerah Irak karo nang Iran. Sorry. Ning apa ning di? Syria. Sing saiki negarane kacau kabeh. Aneh ya. Waline akeh, wali abdale akeh nang kono tapi negarane perang terus. Termasuk Yaman. Yaman itu kota sebagai ya kota keramat iku, para wali, para habaib. Ya ra, akeh nemen nang Yaman. Tapi mengapa negarane kacau balau? Perang baik. Irak, Suriah yang katanya di situ banyak para wali abdalnya, tapi kok perang baik? Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya. Ya. Mikirnya sampai aja, loh, anak wali ini perang baik, sukalah ke wali ini ya salah kayak itu. Ya, ada hikmahnya. Ya, nah Indonesia
Anak beli wali nih. Anak ya. Itu. Wali santri paling akeh. Ya. Tapi lumayan loh. Ya. Wah nggak sing ya, angger sing nganggo istilah wali kayak yang keramat ya, anak wali santri, wali murid, bahkan anak grup band wali, ya terkenal, ya Ra. Bukan Indonesia anak pira ya wali abdal ya. Ya. Jadi wali-wali yang penyangga, penyangga dunia, supaya apa? Supaya dunia ini selalu aman. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka semua barang gaib itu bisa kelihatan semua. Ya, kayak memang berat. Ya. Wis pokoknya sampean bisa mencapai kelas 2 saja sudah bagus itu. Kelas 3 sudah kelasnya sudah kelas VVIP ya. Ya sudah kelas sudah. Ya. Anggar derajat pertama tak kelas ekonomi. Ya. Anggar derajat kedua itu sudah kelas apa guys? Eksklusif lumayan. Ya, ya. Kalau derajat ketiga itu ya sudah ya, VVIP ya. Cara 10 yang paling mewah. Ya, yang paling enak lah. Karena semuanya itu ada tingkatannya. KB kan ada tingkatannya. Termasuk kayak surga ya. Surga neraka ada tingkatannya. Berapa? Berapa tingkat? Tuh, 7 surga 7, neraka tuh 7. Langit ya 7. Ada tingkatannya semua itu. Ya. Termasuk sekolah ya ada tingkatannya. Makanya Anda itu cara sekolah ke sampeanku di sisi Allah itu kelas pira? Apa kelas 1, apa kelas loro, apa kelas 3? Nah, kelas 1 berarti sampean tingkatannya iman. Kayak kelas 1 kabeh. Mung kayane ya. Ana ora sing munggah sampai kelas loro. Dari sekian banyak Anda ini yang ada, apa ada yang sudah naik kelas 2? Ya. Apalagi yang sudah naik kelas 3 ya sampai derajatul nabiin. Ya. Derajat pada kayak para nabi. Ya. Kalau derajat kelas 1 ya lumayan ya, masih sebatas iman, walaupun ya tidak tertutup kemungkinan adanya keraguan atau kegoncangan, tergantung pada apa keyakinannya masing-masing. Paham Ra? Oke, saya akhir. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.